obsidian, ada rijang, ada tulang kera, ada taring binatang, ada gerabah, termasuk ada gigi ikan hiu. Bahkan di 2022 kemarin itu sempat ditemukan gigi gajah juga. Itu sebenarnya ada kaitan sama para waliullah, para syekh aulia. Ada yang pernah kita dengar sih, ya mungkin ada ini salah satu wali gitu kan. Ini saya menuju ke sebuah lokasi yang lebih tepatnya berada di Gunung Masigit, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, yaitu merupakan sebuah tempat yang penting bagi orang Sunda karena di sanalah tempat berkumpulnya sesepuh Sunda yang sekarang menduduki bagian barat Pulau Jawa. Lokasi ini bernama Gua Pawon yang dulunya adalah merupakan sebuah lautan yang mengalami proses pergerakan tektonik lempeng bumi sehingga memunculkan gunung-gunung purba. Dan juga di lokasi ini ditemukan kerangka manusia purba yang sudah berusia puluhan ribu tahun. Oke, seperti apa penampakan dari Gua Pawon ini? Kita simak terus di video ini ya, dan jangan di skip-skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel IM Adventure. Dan di momen kali ini saya berada di Desa Cipatat, Kabupaten Bandung Barat ya guys ya. Lebih tepatnya berada di situs Gua Pawon. Dan lokasinya sepertinya kita naik tangga demi tangga sampai menuju ke atas ya teman-teman. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Buyu. Adik sepupu saya yang bernama Niar ya. Niar dari Jakarta. Oke. Dari Jakarta kan. Oke. Ini gimana? Kuat kamu? Insya Allah kuat. Kuat ya. Kuat lah. Wes. Oke, dan untuk menuju ke lokasi Gua Pawon ya teman-teman ya. Ini kita menaiki tangga demi tangga dengan jarak kurang lebih 100 meter. Startnya mulai dari sini. Naik dan naik. Oke, sekarang menunjukkan waktu pukul seberapa ini? Bentar. Jam setengah 2 ya. Jam setengah 2. Wow, dan ini sangat mendung banget ya teman-teman ya. Karena di dalam minggu-minggu ini hujan telah membasahi provinsi Jawa Barat ya teman-teman. Iya enggak? Melas banget. Oke, langsung ayo. Ayo. Oke, mantap. Nah, saya Bu permisi. Assalamualaikum. Oke guys. Wih. Dan licin. Lumut nih. Iya, ini berlumut teman-teman. Mantap. Dan Gua Pawon ini adalah gua peninggalan manusia purba ya teman-teman ya. Kita ambil dari bahasa Jawa. Pawon itu artinya dapur teman-teman, yaitu dapur peninggalan manusia purba yang berada di Kabupaten Bandung Barat. Oke. Wih. Kayak ngene rek. Dan sebenarnya Gua Pawon ini adalah sebuah karang ya teman-teman ya. Ya tidak menutup kemungkinan dulu ini gua ini adalah sebuah batu karang yang cukup besar. Wow. Karena waktu zaman dahulu setengah pulau Jawa ini adalah lautan teman-teman. Waktu demi waktu berlalu, air laut ini makin lama
semakin menyusut guys. Wih, wih, tuh ya teman-teman ya, tetesan demi tetesan air dari ujung atas gua ini. Wih, ini mengandung air. Awas loh, Iya, licin. licin loh. Wow. Dan pastinya di sini bau pipisnya kelelawar ya teman-teman ya. Pipis hewan mah. Enggak, pipisnya kelelawar ini. Iya ya. Mm-mm. Tuh, bersarang di sana semua. Ini kalau di senter teman-teman. Tuh banyak yang muter-muter di atas tuh. Manusia tinggal di sini. Oh ya, Iya. kelihatan ya sih. Pasti sih kelihatan mah. Tuh, banyak kelelawar di atas guys. Waduh, mantap. Jos gandos pak. Awas licin. Nun sewu, permisi. Dan di sini ada tulisan bahwa di sini banyak peninggalan-peninggalan ya teman-teman ya. Yaitu ini. Duh, bentar. Nah, ini gigi ya teman-teman. Gigi. Dan ini apa ini? Kayaknya ini anu apa? Kayak sebuah gigi gusi ya teman-teman ya. Rahang. Terus ini gigi. Nih. Dan nah ini juga ada rahang. Dan ditemukan kerangkanya tuh laki-laki ya. Oke. Baunya pesing teman-teman. Iya. Bau pesing ya. Bosan ya. Nih banyak tetesan air di sini. Oke, permisi, non sewu. Non sewu. Assalamualaikum. Di situ juga ada gua lagi teman-teman. Kalau masuk ke atas itu, cuman kita fokus ke lokasi utama aja ya. Oke. Licin guys. Awas lo ya. Pak, permisi. Ini naik ya. Tanya sedikit sejarah mengenai gua Boleh. pawon ini ya. Ini gua pawon ini kan kalau diambil dari kata bahasa Jawa itu kan dapur ya. Betul. Dapur peninggalan manusia purba. Apa memang dulu tempat ini, lokasi ini dulu adalah tempat untuk memasak atau memang tempat tinggal manusia purba? Oke. Ya. Jadi seperti inilah. Kebetulan di sini ya alhamdulillah dengan hadirnya Balai Arkeologi Jawa Barat, di sini ada Dr. Lutfi Yonri, di sini juga dilibatkan ada geoforensik para dokter gigi itu kan. Ya. Nah, jadi di sini dari 2003 sampai 2022 kemarin usai itu ya mungkin sudah ditemukan ada 7 kerangka manusia gitu kan. Ya. Nah, jadi jelas kalau kita melihat atau ada pertanyaan semacam kenapa dinamakan pawon atau dapur itu kan, berarti jelas di sini itu rumah dari manusia prasejarah. Nah, kaitan sama dapur atau pawon sendiri. Nah, jadi di sini itu karena banyak ditemukan perkakas. Nah, cuman di sini karena di sana kan ada cerumbung asap itu kan. Ya. Jadi maksudnya di sana itu dipakai untuk menghangatkan badan. Jadi maksud di sini menurut geoforensik manusia pawon itu sudah mengenal api tapi belum mengenal tentang masakan gitu kan. Oke. Nah itu jadi di sini kaitan erat sama nama pawon itu diambil karena di sini itu ya mungkin di belakang ada dapur karena banyak ditemukan perkakas. Perkakasnya ya. Itu berupa apa perkakasnya? Itu ada perkutor, ada obsidian, ada rijang, ada tulang
kera, ada taring binatang, ada gerabah, termasuk ada gigi ikan hiu. Bahkan di 2022 kemarin itu sempat ditemukan gigi gajah juga. Gigi gajah. Betul. Gigi ikan hiunya seberapa besarnya? Itu sebenarnya gigi ikan hiunya tidak seperti kita bayangkan hiu segede apa. Jadi kecil-kecil, tapi di situ sudah terbentuk kayak ada bolongan. Makanya 3 jenis yang masuk ke perhiasan seperti cangkang kerang, taring binatang, sama gigi ikan hiu itu nyaris 3-nya sudah ada bolongan atau lubang, jadi supaya mudah memasukkan tali lah. Oke. Nah itu, jadi memang istilahnya kita ikut serta dari awal itu tidak rekayasa, bahwa di sini betul-betul ditemukan ada 3 perhiasan. 3 perhiasan. Betul. Jadi dari temuan-temuan tersebut ditaruh di mana? Di museum. Sebenarnya sekarang kita di sana itu kan ada di Cinunuk Cibiru, di situ ada kantor di arkeologi, tapi di sini bersamaan kayaknya ada kerjasama dengan geologi juga. Oke. Nah, cuman dengar-dengar ini kan sekarang sudah direplikakan gitu kan. Jadi yang asli memang menurut ahli itu mengatakan bahwa kerangka waktu tertimbun di dalam tanah udah jelas lebih kuat. Selain kejepit tanah, ya mungkin belum kena oksigen. Makanya sempat kita ditanya pada waktu awal diawasi untuk keamanan. Ya. Kita kan tugasnya hanya siang hari, jadi untuk malam hari kita tidak bisa menjanjikan untuk istilahnya rusak atau hilang gitu kan. Ya. Tapi karena hasilnya adanya kerjasama dan ada kesepakatan karena perlu penanganan tim ahli dengan kenanya oksigen semakin rapuh, akhirnya dipindahkan untuk sementara. Oke. Jadi temuan tersebut ini seperti misalnya kerangka manusia prasejarah ya. Ini apakah sama dengan manusia zaman sekarang? Misalnya tengkoraknya gitu? Jadi gini. Jadi menurut prediksi kita, makanya kita itu dari peneliti itu, jadi kita kembangkan lagi lah, gitu kan. Karena yang di sini masuk ke ras mongoloid Homo sapien, berarti ada kekerak-keraan, tapi mereka sudah berbadan tegak. Mereka juga salah satu manusia yang sudah masuk ke manusia modern, jadi sudah pintar-pintar. Paling tidak mereka sudah mengenal beberapa budaya, gitu kan. Nah itu. Oke ya. Jadi selain ditemukannya kerangka dan peninggalan apa tadi kayak untuk memasak-masak ya, itu apalagi ada jejak nggak di sini? Jejak kayak apa, kayak telapak tangan atau? Sebenarnya sih ada pernah sih penelitian dari para anak mahasiswa itu kan, anak-anak mahasiswa, dan kita juga ada catatan di sana gitu kan, di kampus lah. Nama kita sudah tertera, setiap ada penelitian kita diajak untuk ikut serta gitu kan. Nah dulu pernah sih untuk melihat apakah ada tanda-tanda manusia prasejarah itu meninggalkan jejak tentang tulisan atau telapak tangan. Tapi selama ini menurut geoforensik termasuk arkeologi Bandung itu belum mengenal tentang tulisan, belum mengenal tentang nilai uang. Ya paling tidak sih di sini sih belum diketemukan. Jadi apa yang dikomentarkan sama Dr. Lutfi itu betul-betul selama ini masih utuh. Jadi ada dari banyak peneliti melihat itu ada alat canggih gitu kan, untuk bisa mengambil dari struktur batu itu kelihatan mana yang masih baru, mana yang terdahulu. Nah, kebanyakan kalau sekarang kan hanya vandalisme gitu. Oh gitu ya. Betul. Oke. Jadi ini gua Pawon ini dulu ditemukan pada tahun berapa? Nah jadi gini, awal mula ditemukan Gua Pawon, kita melihat adanya laut gitu kan. Nah jadi di sini di masa jutaan tahun ke belakang, ya mungkin di wilayah kita itu dikenal sebagai lautan gitu kan. Nah itu masuk di masa jutaan tahun ke belakang. Makanya ya kalau para peneliti mengatakan ada Tersir kala Oligosen, Oligomiosen, Oligosen akhir sampai Miosen tengah. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa sih tadinya lautan sekarang jadi daratan gitu kan? Nah jadi di sini sih di kisaran antara 27 sampai 30 juta tahun ke belakang itu ya ada gempa tektonik. Ada proses geologi sama kimiawi. Jadi pengangkatan kulit muka bumi, terangkatnya gunung-gunung Merapi. Yang akhirnya di sini terjadi salah satu keajaiban, yang akhirnya airnya surut baru nampak terlihat adanya kas Raja Mandala. Jadi ini sekumpulan gamping-gamping yang ada di dasar laut, makanya terbentuklah kas atau gunung-gunung kapur gitu kan. Makanya pada waktu dulu
Akhirnya setelah jadi daratan baru nampak terlihat adanya gunung-gunung batu, terlebihnya mungkin ada Gua Pawon juga, Iya. kan? Jadi kelihatan dari jauh kayak karang besar gitu ya, Betul, batu betul. karang yang besar. Iya. Ini apa boleh kita didampingi? Oh boleh sambil lihat. lokasi-lokasinya. Oke. Iya. Oke teman-teman, jadi ini kita wisata sejarah ya teman-teman ya, dan diantar dengan Bapak Jupel, dulu pelihara Bapak Andi yang sudah 30 tahun memelihara lokasi Gua Pawon ini. Oke. Oke guys, ini menaiki tangga besi. Oke, mantap. Gelap juga ya. Awas ya. Oke, gelap juga men. Uts. Licin, awas ya. Jangan. Oke. Oke. Hah? Iya. Oke. Awas licin. Nah ini. Oh. Oke. Prasejarah ditemukan, dikuburkan. Mana? Oh ini. Oke. Ini Ya. kuburannya. Nah, jadi di sini mereka itu mengedepankan salah satu tradisi atau budaya, salah satunya tradisi penguburan dengan posisi lipatan. Nah, jadi mereka itu sebenarnya unik dan sangat menarik menurut kita. Makanya arti syukur kehidupan itu patut kita syukurin. Iya. Kadang-kadang sesuatu ya namanya manusia kan ada kelebihan, ada kekurangannya. Iya. Contoh kan ini yang Iya. jadi masalah biasanya ada komentar dari para mahasiswa yang suka melontarkan pertanyaan ke kita gitu kan. Ya. Paling tidak sih gambaran untuk orang yang sudah meninggal itu paling tidak susah untuk dilipat gitu kan. Nah inilah, jadi di sini sebenarnya budaya yang mereka lakukan dengan posisi lipatan ini luar biasa. Karena apa? Mereka mengedepankan tradisi ini. Ya. Mengingat setiap manusia sebelum lahir ke muka bumi pernah mengalami dalam kandungan sang ibu. Nah, cuman di sini yang paling tidak sih cara apa yang mereka lakukan itu kan. Nah, seperti kayak tadi pertanyaan, Pak, orang yang sudah meninggal susah seperti itu kan. Nah, inilah yang menjadikan kita patut mensyukuri apa yang harus kita syukuri. Jadi kunci dasarnya tetap kita kembali ke Sang Pencipta. Ya. Kalau Sang Pencipta mengizinkan sesuatu yang kita tidak paham atau tidak mengerti, apa sih yang menjadi susah? Apa sih yang menjadi tidak bisa gitu kan? Berarti di sini kunci dasarnya kebiasaan. Mereka susah atau mungkin tadinya bisa ya mungkin susah sekali, tapi akhirnya karena tetap dilakukan dengan betul-betul sungguh-sungguh untuk mempelajarinya yang tadinya sulit itu dalam sekejap. Pertama ada izin dari Sang Pencipta, apa yang menjadikan sulit, kan? Nah inilah, jadi mereka betul mengedepankan tradisi penguburan dengan posisi lipatan. Nah di sini yang mengkaitkan bahwa betul-betul tradisi ini dibikin sama mereka. Nah pertama di sini udah jelas, di sini tuh ada semacam kayak bekal kubur. Yang mana itu? Nah di bawah kerangka atau pinggir itu ada tumpukan batu. Ini kerangka yang sebelah sini kan? Ini kan ya? Nah ini. Nah ada kan tumpukan batu. Nah ini. Oh iya, itu yang sebelah bawah. bawah itu. Oke. Jadi batu-batu ini bukan berasal dari Kas Raja Mandala, ini didapatkan dari pesisir pantai yang sangat jauh itu kan. Nah itulah makanya kalau tadi kita cerita tentang laut masuk di masa jutaan tahun, karena ini masuk di masa ribuan tahun, ini kaitan erat sama cekungan Danau Banung Purba. Nah jadi di sini cuma adanya Danau Purba itu adanya kehidupan manusia prasejarah. Nah, mereka melintas lalu lalang keluar masuk lewat tepiannya, contohnya pada Larang, Cililin, Soreang, Garut. Nah
Jadi maksudnya di sini itu mereka mengambil perkakas yang terdekat, contohnya Garut. Di sana kan ada Gunung Kendan, makanya dikenal banyaknya adanya batu Kendan itu kan. Kalau sekarang kan dinamakan batu obsidian. Obsidian. Obsidian, mereka bikin kayak pisau, alat serut, mata panah gitu kan. Oke. Nah itulah. Jadi di sini sampai di Flores. Nah batu-batu ini dari pesisir pantai yang sangat jauh. Saking pentingnya, saking butuhnya, sama seperti kita. Jadi mereka itu, nah seperti kita mau beli bahan, cuman yang kita pahami sekarang itu paling tidak harus punya uang. Ya. Cuman untuk bagi mereka itu tinggal pergi ke perbatasan. Jadi untuk mempermudah hubungan itu ada semacam kayak pasar atau perbatasan. Nah di situ sangat komplit. Nah contohnya misalkan dari hutan nih bawa alat perkakas yang tidak ada di sana, jarang-jarang dilakukan barter atau tukar menukar itu kan. Nah dengan cara begitu akhirnya saling melengkapi, saling memiliki, dan kehidupan mereka berjalan sebagaimana mestinya seperti kita yang lakukan sekarang itu kan. Jadi secara selalu mencari kemudahan gitu kan. Itu betul. Ya, jadi ini adalah sebuah replika. Ini replika. Replika ya. Replika. Cuman di sini juga nih, terutama untuk generasi anak-anak sekolah gitu kan. Jadi kalian harus betul bisa memahami bahwa di sini apa yang diceritakan sama guru-guru kalian di sekolah itu memang betul sekali. Karena Gua Pawon ini hanya pembuktian atau membuktikan. Cuman di sini ada semacam kayak kita memprediksi peninggalan manusia prasejarah. Ya. Di sekolah kan sudah diajarkan untuk itu nomaden gitu kan, selalu pindah tempat. Tapi karena diketemukannya Gua Pawon, akhirnya sempat kita juga memikirkan, oh iya sih manusia prasejarah itu ada yang sifatnya sementara, ada yang menetap cukup lama. Contohnya Gua Pawon lama untuk dihuni. Jadi apa yang mereka cari? Nah, jadi di sini ada tingkat kepentingan, ada sesuatu yang dianggap hal yang sangat penting. Pertama udah jelas setiap mereka pindah tempat yang dicari air sebagai faktor kehidupan utama tentunya. Kedua jurang. Jadi jurang ini luar biasa. Karena mereka waktu hidup di alam terbuka itu paling tidak sih tantangan yang paling berat itu hewan buas. Kalau mau tidur udah jelas harus ada yang ronda atau yang jaga gitu kan. Nah pas mereka menemukan goa, akhirnya mereka masuk ke atau pindah tempat, di sini sudah merasa aman dan nyaman, terhindar dari hewan-hewan yang dianggap buas itu kan. Nah inilah makanya mereka cukup lama di sini. Apalagi nanti kita melihat ada jendela di sana, diceritakan rawa. Pasti setiap air tuh banyak makanan gitu kan. Oke. Jadi memang dulu ditemukan kerangka manusia purba atau manusia prasejarah itu di sini. Betul di sini. Oke. Nah ini yang termuda, ini kisaran umurnya 7.300. Yang mana tuh? Yang mana? Yang tuh? paling atas, yang paling lengkap itu kan. Ya, terus di belakang yang paling atas itu ada kayak batu bulat, itu kepala wanita dewasa 9.500 tahun. Yang tengah ini yang 10.000, yang paling bawah target di 12.000 tahun ke belakang. Nah itu, cuman di sini karena mereka ya istilahnya orang-orang yang dianggap ya mungkin terdahulu lah. Jadi lebih bedanya sih kita punya umur lebih unggul. Mereka nyampe di 30. Oh, sampai di 30. 30 tahun tuh sudah meninggal, sudah tua lah. Apa sih alasan mereka mempunyai umur yang sangat pendek? Udah jelas sih kalau pertama izin dari Sang Pencipta untuk mereka memang seperti itu. Kedua, kalau sekarang kita punya dokter atau medis tentunya gitu kan. Itulah yang menjadikan dasar istilahnya yang mengiyakan atau kita apa yang istilahnya dikasihkan atau yang dikasihkan atau diberikan ke kita untuk bisa diinformasikan, kita juga tidak bisa merubah tatanan yang ada. Apalagi di sini kan ada geoforensik. Jadi di sekitaran gigi juga sudah bisa diprediksi. Contoh kan tadi manusia pawon belum mengenal tentang api, dari mana sumbernya. Nah jadi dari geoforensik itu melihat 2 gigi. Jadi ada gigi, 2 gigi itu ada kan bagian bawah. Nah, jadi 2 gigi yang bagian ujung paling ini yang 2 gigi bisa antara yang atas dengan yang bawah, 2 gigi beradu itu masih merata. Jadi dilihat mereka masih mengunyah makanan yang masih kenyal-kenyal lah. Seperti kayak daging gitu kan. Nah, itulah. Jadi di situ seperti ya istilah tutur katanya. Cuma di sini sih tadi kita cerita ada berapa kerangka, 7 ya. Jadi di Gua Pawon ini sudah ditemukan ada 7, kok kenapa dilihat nampak 3 gitu kan. Nah berarti di sini harus dihadirkan adanya geoforensik paling tidak tetap untuk istilahnya memprediksi berapa banyak
manusia yang sudah ditemukan, paling tidak sih geoforensik memiliki semacam paparan bahwa dari organ tubuh manusia yang terkuat salah satunya gigi. Makanya salah satunya misalkan menemukan gigi, tesnya beda sudah masuk di satu kerangka. Makanya dibulatkan sudah ada 7 kerangka manusia. Iya. Jadi kalau misalnya bisa diprediksi umur manusia prasejarah zaman dulu itu memang 30 tahun ya. 30 tahun. Alasan memang seperti itu. Udah jelas seorang ibu mau melahirkan. Sekarang kan udah tidak boleh lah kalau sekarang pakai dukun kampung gitu kan. Kalau dukun dulu mah masih dibolehkan gitu kan. Nah, setidaknya kalau sekarang kan tetap kita itu punya nomor 1, nomor 2 gitu kan. Nah, contohnya San di sini paling tidak sih ada bidan dokter lebih tepatnya gitu kan. Kalau dulu sih kadang-kadang tingkat kesulitan menimpa mereka itu nyari solusi, tidak ada solusi, akhirnya tinggal pasrah. Nah itu makanya ya kita akan melihat atau ada semacam kayak ini hasil dari kajian itu tetap kita bisa informasikan dari sananya memang seperti itu, memang seperti itu. Karena kajian itu tidak hanya satu kali, berulang-ulang. Nah, di situ kan ada peneliti itu, ada kan peneliti dari kita, ada juga misalkan antara geologi, arkeologi. Nah, contohnya kan di sini ada kisaran umur misalkan. Itu masuk di masa ribuan, walaupun tidak sama yang dijabarkan sama arkeologi itu sudah pas sebenarnya masuk di masa ribuan. Itu kan, nah ini pun sama di 30 ya udah ada pasti, oh ini paling tidak sih hanya 30 sekian ya masuk di 30 gitu kan. Oh gitu ya, ya 30-an lah ya. 30-an betul. 30. Oke, next Pak, kita kemana setelah ini Pak? Kita kesini, nah Oke, ini kita akan siap. melihat bagian depan dari rumah manusia prasejarah. Ada jendela 1, 2, 3. Cuman di sini awas hati-hati nih, jangan licin. Ya. Oke. Licin. Oke, miring ya. Bisa nggak? Kalau Sabtu Minggu mah banyak yang panjat tebing. Oh, Sabtu Minggu. Oke. Bisa. Nih. Jalannya harus miring-miring gitu. Oke. Panjat tebingnya di sini nih, Pak. Panjat tebingnya di sini. Oke. Oh. Jadi bisa buat anak itu ya, pecinta alam ya. Kita menemukan ada satu obsidian yang sudah kebuang. Iya. Nah ini seperti ya kalau kita melihat dengan adanya alat perkakas, pisau, alat serut, tidak seperti yang sekarang. Memang seperti ini gitu kan. Cuman kalau dilihat dari segi kerampingan sudah berkurang kayaknya. Kalau dulu itu seperti kayak kita memegang kayak cutter gitu kan. Memotong daging, mengiris kulit itu sudah tinggal lebih gampang gitu kan, lebih mudah gitu kan. Nah itu. Jadi itu kayak semacam pisau. Betul. Oke. Licin banget deh teman-teman. Oke. Iso lagi. Hah? Bisa nggak iki? Bisa. Saya orang Malang, Pak. Oh. Dari Malang saya. Alhamdulillah. Ya. Iya. Kalau adik saya sepupu ini dari Jakarta. Jadi saya ke Jakarta dulu. Kemarin kan Sabtu Minggu itu sepi lah, nggak ada pengunjung. Oh, sama sekali, Pak. Nah, iya. Oh. Makanya kita putuskan hari ini ya udahlah kita beres-beres di dalam gitu kan. Paling tidak itu yang lebih diutamakan yang tadi lah. Oke. Saya. Bisa. Gue yang mesti hati. Oke. Mantap. Wow, keren. Keren, men. Oke, bismillah. Nah, yang jendela 3 itu lebih ada daya tarik jendelanya. Jendela anu ya, langsung ke rawa gitu, Pak ya? Iya. Oh. Iya. Wih. Ya pastilah. Bukan kecoa itu. Itu kayak semacam tawon. Oh iya, itu mah tapi tidak ganggu juga. Tapi gigit, Pak. Kalau tidak diganggu mas. Oh. Ada tawon juga tapi nggak ganggu. Itu kalau tidak itu kadang madunya suka di itu. Oke.
Mantap. Wih. Bentar. Ini sama 1, 2, 3. Nah itu tuh yang lebih Ini jelas. jendela satu. Yang ini yang lebih gede ya Pak? Ini gede sih enggak, cuman ada daya tarik lah. Oh, ada daya tariknya di sini. Lebih indah gitu. Oh iya. Jadi itu teman-teman. Wow. Men. Keren Pak ini Pak. Wih. Istimewa. Nah, boleh di sini. Ya. Ini licin nggak sih tanahnya ini Pak? Oh, enggak sih. Enggak ya? Iya. Licinan yang lumut tadi. Yang tadi. Oke. Oh, jadi ini ya? Wih, iya. Nah ini. Wow. Jadi di sini tuh banyak momen, paling tidak sih mereka itu jadi memanfaatkan dari jendela ini itu di musim kemarau, jadi memantau hewan buruan, karena kan dulu itu rawa. Rawa itu ya Jadi rawa. semuanya ya. Sebenarnya kalau sekarang memang Gua Pawon kalau memang pengen seperti ya istilahnya kayak situ Ciburu itu lebih gampang, itu kan ada Sungai Cibukur tinggal dibendung gitu kan. Mana sih Pak? Tapi karena berhubung di sininya harus seasli mungkin. Iya. Paling tidak ya mungkin nanti kedepannya sih ada inilah Ah. ada dibikin suatu sarana dan prasarana yang ada kaitan sama struktur alam yang ya ada di sekitar sinilah. Oh. Wih. Iya. Iya emang. Jadi emang ini yang anu ya Pak ya, yang paling lokasi jendela ini adalah lokasi yang paling anu ya. Apa sih ibaratnya? Iya. Yang paling indah Yang gitu ya. paling indah betul. Ah. Jadi di sini mungkin kita juga biasanya suka ya istilahnya sambil istirahat. Ya. Ya punya semacam kayak inilah ada sedikit tambah-tambah gitu kan. Karena untuk anak-anak sekolah paling tidak mereka itu betul-betul harus bisa melihat adanya istilahnya pemahaman. Contoh kan di sini kita kan melihat sekarang ada tetesan keringat bumi gitu kan. Nah ini pun sebenarnya sangat berarti bagi mereka anak-anak pelajar. Nah jadi contohnya kan ada bentukan kayak gini itu prosesnya memang lama sekali. Iya. Dengan tetesan ini tuh menempelkan zat lumpur gitu kan. Makanya sudah jelas di sekolah sudah diajarkan adanya stalaktit itu yang di atas, stalagmit yang di bawah, ada juga sinter atau pilar atau tiang gitu kan. Nah itu yang sudah menyatu gitu kan. Nah inilah salah satu pembuktian bahwa di sini ada kaitan sama batu gamping atau batu kapur di sini sudah bisa melihat dengan istilahnya mata kita sendiri bahwa di sini tuh betul-betul setiap air kapur itu punya pH gitu kan. Iya, ada pH-nya. Makanya ada pertanyaan juga biasanya dari kalangan para mahasiswa atau yang lainnya sih untuk menetralisir pH tersebut biasanya di sini air minumnya itu bersihnya memang seperti apa gitu kan. Nah, jadi sih di sini itu karena turun temurun yang paling mudah itu hanya dari air yang sudah dididihkan itu ditaruh dalam wadah paling tidak sih sehari atau semalam. Jadi pH atau lumpurnya sudah terpisah, itu yang dianggap air yang sudah aman atau bersih gitu kan. Makanya kita sarankan kepada yang baru datang gitu kan. Jadi minta air bersih itu air yang sudah betul-betul istilahnya hilanglah untuk pH-nya gitu kan. Yang sudah dimasak, yang sudah inilah didiamkan lah selama beberapa jam paling tidak sih 1 hari atau 1 malam. Oke Pak. Kalau ke bawah itu kemana tuh? Nah ke bawah ini kita mencoba kemarin itu mau bikin jalur supaya tidak pengunjung itu tidak balik lagi ke asal masuk. Cuman untuk saat ini kan musimnya hujan agak licin, walaupun ini ada tambang, ada tangga gitu kan. Nah ini sebenarnya belum bisa kita pastikan kalau di saat hujan bisa lewat sini gitu kan. Karena yang namanya orang ya antara biasa dan tidak biasa, takutnya sih ada sesuatu yang tidak diinginkan juga. Iya sih, tapi memang jalurnya memang kalau mau ke bawah lewat sini. Kita biasanya tergantung kepentingan. Kadang-kadang kalau orang pengen sih lewat sini ya ayo kita coba. Kalau memang tidak ya udahlah. Emang bisa ya Pak ya?
Bisa sih kan penyakit tambang, cuman sekarang mah agak licin kayaknya di sini. Kalau Iya. memang dipaksakan sih bisa. Iya. Bisa paling lewat pinggirannya lah, paling bawah gitu kan. Iya. Ada pegangannya tambang, Iya, licin juga itu, Pak. licin. Oke. Terus tembus kemana itu? Itu ke jalan yang paling bawah. Tadi kan ke Gua Pawon yang ke atas, nah yang ke bawah ada jalan. Nah, yang jalan bawah. Nah gitu. Jadi kalau ke sini bisa melewat, bisa melihat paling bawahnya Pasir Pawon itu dari Stone Garden itu seperti apa ya, mungkin di bawah sana. Iya. Tapi ini juga ada hubungannya nggak sama Stone Garden? Sebenarnya sih kalau dihubungkan memang satu area, satu Iya. gunung. Nah, Stone Garden itu sebenarnya yang aslinya itu bukan Stone Garden, itu Gunung Pawon atau Pasir Pawon. Jadi satu gunung dari Gua Pawon, ada yang namanya Pasir Pawon, nah mungkin Iya. di bawahnya mungkin Gua Pawon, di atasnya mungkin kalau sekarang dinamakan Stone Garden gitu kan. Makanya dari alur cerita itu hampir sama, cuman pilihannya biasanya di sana dilakukan Pak peneliti dari geologi karena bebatuannya lebih mudah, dilihat lebih indah gitu kan, lebih inilah lebih bisa menikmatin juga gitu kan. Nah itulah makanya komplit kalau yang namanya kajian arkeologi itu tentang mengungkap kehidupan manusia atau kehidupan di masa lampau. Kalau untuk geologi ya kayak ke alamnya lah itu. Misalkan dari bebatuan ini, oh ini masuk di masa ribuan dengan adanya ini. Contohnya kan di sini ada kayak salafit itu, kalau Iya. pecah itu ada lapisan-lapisan tertentu gitu kan. Oh. Nah, terus di sini juga ada alat-alat juga yang dipakai contoh untuk mengukur untuk debit air contohnya kan. Itu. Jadi di situ sudah diprediksi sekian-sekian itu ya, mungkin dengan ilmu dan metode yang ada ya bisa dipastikan memang seperti itu gitu kan. Oke, Pak. Ini lanjut kemana lagi nih? Kita paling sih ya mungkin ini yang terakhir. Yang terakhir di sini ya paling tidak sih kalau kita sih paling kalau memang mau nambah-nambah ya sedikit-sedikit lah bisa ke inilah bebatuan, Iya. tumbuhan gitu kan. Iya. Nah, ini contohnya kan ini yang dinamakan serumbung asap. Oh, Jadi ini. mereka juga bisa memastikan sudah yang namanya manusia ya, apalagi sudah masuk ke manusia modern sudah pintar-pintar. Contoh kan macam kayak api gitu kan. Iya. Api itu pasti punya asap. Nah, jadi mereka memilih yang serumbungnya itu ada lubang atau bolongan supaya pas api dinyalakan itu asapnya itu pas keluar. gitu. Keluar. Oh. Nah, jadi mereka itu sebenarnya luar biasa. Contoh misalkan bukan hanya itu, mau tidur gitu kan. Kita misalkan dari luar habis main itu ke mana gitu kan, pas pulang itu rasa ngantuk itu udah pasti ngantuk banget. Ya. Nah, pas pulang ke rumah, nah di situ kan mau tidur tuh terdengar suara nyamuk gitu kan, contohnya misalkan itu sudah hilang, rasa ngantuk sudah hilang. Jadi mereka juga di sini untuk tidur itu tidak langsung di mana gitu, tidak. Ya. Jadi triknya mereka seperti anak mau camping gitu kan, bawa tenda, bikin tenda lah. Cuman triknya mereka itu mencari 4 patok, Ya. bawahnya dikasih jarak, atasnya diikat, disatukan, dililit sama tumbuhan atau kulit hewan. Nah, jadi di depannya diutamakan bikin api unggun. Jadi mereka tuh cara mengusir nyamuk itu membakar ranting-ranting yang tidak terlalu kering. Oh, gitu. Jadi asapnya sewaktu-waktu masuk ke tendanya gitu kan. Oh. Sama seperti apa yang kita lakukan. Iya. Gitu. Nah itu makanya ya alhamdulillah selama ini kita itu selalu ya istilahnya mengutamakan lah untuk Iya. bisa menjaga, merawat, paling tidak memelihara salah satu situs gitu. Makanya teman-teman di luar sana itu se-Jawa Barat yang kadang-kadang untuk saat ini suka curhat juga, kita kan punya grup VA gitu kan. Nah itulah makanya ya yuk kita harus betul-betul utamakan paling tidak di pagi hari harus seperti apa gitu kan. Yang jelas kalau kita yakin dan percaya kalau kita membersihkan sesuatu paling tidak bukan hanya manusia, jin atau orang-orang yang dianggap istilahnya inilah yang nampak tidak bisa dilihat sama istilahnya mata ya secara lahir. Ya mungkin itu mereka juga merasa senang gitu kan. Karena tetap kita yakin gitu kan Allah menciptakan 2 unsur tadi gitu kan. Nah itu yang bisa dilihat, yang tidak. Tetap contoh kan kita itu melihat adanya leluhur kita gitu kan.
yang sudah ini banyaklah patilasan. Ya paling tidaknya contohnya Stone Garden itu kan. Iya. Di sana itu. Itu petilasan ya? Itu patilasan. Petilasan dari Itu sebenarnya ada kaitan sama para waliullah, para syekh aulia. oke. Ada yang pernah kita dengar sih, yang mungkin ada ini salah satu wali itu kan, Sunan Gunung Jati pernah sembahyang di sana, makanya dinamakanlah Gunung Masigit gitu kan. Gitu. Nah itulah. Jadi asal usul Gunung Masigit dari Sunan Gunung Jati memang sana. ada pernah terdengar istilahnya cerita tentang itu. Cuman kalau di sini sebenarnya sih ya mungkin yang sudah kita ketahui, kita kan punya tugas juga sama yang ada di sinilah ada salah satunya Mama Kiai Haji itu kan di sini. Ada juga ada yang Purbawisesa gitu kan. Jadi ada guru-guru kita ya yang setidaknya lah kita juga suka bertawasul. Yang namanya mendoakan itu sebenarnya kewajiban kita. Karena gini, kalau kita sebenarnya pengen bisa setidaknya gitu kan istilahnya bersedekah lah. Dalam arti itu cuma banyak makna dan arti. Contohnya kan gini lah, kita meminta kepada Sang Pencipta paling tidak antara iya dan tidak. Tapi kita yakin setiap kita mau ke pasar pasti mau pakai motor, mau pakai mobil gitu kan. Paling tidak setiap motor atau mobil itu ada yang pakai sopir gitu kan. Nah ini pun sama. Jadi makanya kita suka ada yang pernah, Pak, bagaimana sih kita berziarah ke satu tempat, apakah kita itu sudah ini nyampe di sana. Sebenarnya gini lah, kita kan punya leluhur. Jangan jauh lah punya kakek dan nenek yang mungkin sudah ada di alam sana. Jangan kita berpikir doa kita tidak ini, yang jelas mah kita doakan aja. Insya Allah dia itu lebih paham. Atas izin Allah sesuatunya pasti nyampe gitu kan. Nyampe. Seperti itulah bayangannya gitu kan. Makanya kita itu mengutamakan jangan hanya satu kali, coba minimal 2 atau 3 kali gitu kan. Nah, apalagi kalau rutin itu kan. Jadi kalau rutin pasti, jadi akan beda gitu kan, akan beda rasanya itu seperti kayak sudah biasa. Kadang-kadang oh iya sih kemarin mah ada rasa masuk ke Gua Pawon ini seperti apa, lama-lama pasti ada sesuatunya yang ya ada beda lah, gitu kan. Nah betul. Seperti itu sih. Oke, ya udah kalau gitu Pak, terima kasih banyak. Jadi cuman sampai sini aja ya. Betul. Itu sih yang kita pahami ya. Jadi kita juga sebenarnya sih di sini memang sih kalau dilihat dari segi pengalaman atau ilmu kita juga diakuin sih ya mungkin banyaknya dari para pengunjung juga latar belakangnya sih orang bisa bertanya gitu kan. Ya kita juga kadang-kadang oh iya sih dulu pernah ya mending gitu, kalau memang belum nyari lah apa yang tidak ada gitu kan. Nah seperti itu sih. Oke, terima kasih Pak Hendy. Iya sama-sama. Kang Hendy ya. Iya Kang Hendy. Oke teman-teman, jadi ini adalah video penghujung dari momen penghujung dari video ini ya teman-teman ya. Dan tadi kalian sudah bisa mendengarkan dan menyaksikan penjelasan dari Bapak Juru Pelihara yang bernama Kang Hendy. Jadi beliau sudah kurang lebih 30 tahun ya memelihara lokasi Gua Pawon ini yang berada di Kabupaten Bandung Barat ya teman-teman ya. Dan lokasi ini tentunya sangat megah ya teman-teman, karena ini adalah peninggalan manusia prasejarah atau manusia purba ya, sebagai tempat untuk berlindung atau tempat tinggal ataupun tempat untuk masak-memasak ya teman-teman ya. Dan di sini juga itu jadi ini adalah sebuah jendela juga ya teman-teman ya, sebuah jendela untuk memantau pergerakan binatang buas ya, mungkin seperti buaya atau macan gitu ya teman-teman ya. Wow, ini sangat indah banget men, dan ini perlu dilestarikan juga. Tapi di hari-hari ini, di minggu-minggu ini atau di bulan-bulan ini, kata Bapak juru kunci atau juru pelihara itu
lokasi ini sepi pengunjung ya teman-teman ya, entah kenapa, entah karena ini adalah menuju ke musim hujan, musim penghujan, yang tanahnya atau ini lokasi Gua Pawon ini sangatlah licin ya teman-teman, diselimuti oleh lumut-lumut di sini ya. Wow, main ini indah banget teman-teman. Wih, ya kan? Di situ ada ya seperti stalaktit, stalagmit lah ya, kayak gitu men. Oke, yuk kita lanjut ke bawah. Dan ini suaranya agak kecil ya teman-teman ya, karena tadi saya memakai mic eksternal sehingga kita ngobrol itu sangat sensitif. Tapi mic eksternalnya murah teman-teman, jadi saya beli yang murahan karena belum cukup untuk membeli mic yang seharga mungkin bisa sekitaran 2 jutaan gitu ya teman-teman ya. Ya juga pengaruh dengan kualitas suara juga ya teman-teman. Oke, mantap men, keren. Oke, saya Helmi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, peace.